Dan pada giliran teman-teman sudah nggak punya duit, biasanya pemain pusaka Raja Tega itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, siang ini saya akan menjawab pertanyaan kebanyakan dari para penggemar pusaka Nusantara, tombak dan keris, yaitu mengapa koleksi keris dan tombak mereka ternyata tergolong ke dalam koleksi keris dan tombak yang baru, padahal mereka menginginkan hanya pada keris dan tombak yang kuno saja. Saya akan menyampaikan 3 hal sebagai jawaban saya. Yang pertama, hasil pengamatan saya, teman-teman. Para kolektor yang membeli pusaka tidak untuk dijual, hanya untuk digemari di koleksi saja, kebanyakan dari mereka cenderung tertarik pada pamor yang komersil saja, seperti Junjung Derajat, Ganggang Kanyon, Ombak Segoro, Dadu Muntir, Bulu Ayam, dan sebagainya. Perlu teman-teman ketahui kalau pusaka-pusaka yang berpamorkan demikian itu jumlahnya relatif sedikit, teman-teman, sedangkan peminatnya sangat banyak. Maka harganya pun menjadi melambung tinggi. Dan salah-salah bisa jadi pusaka yang teman-teman beli nantinya hanyalah pusaka yang baru ditempa atau digarap, atau kuno tapi sudah direkonstruksi, ditambahkan pamor Junjung Derajat dan pamor komersil lainnya pada bilah keris dan tombak. Maka saran saya, teman-teman untuk belajar besi dulu ya, untuk mengidentifikasi kuno tidaknya pusaka keris dan tombak. Sehingga awal-awal teman-teman mengkoleksi keris dan tombak, hendaknya beli yang kuno saja, jangan dulu pedulikan pamornya. Kuno, pusaka, tombak, dan keris kuno, dan murah, beli. Hitung-hitung tidak hanya ada nilai kegemaran ya, tapi juga ada nilai investasi. Kalau boleh saya ceritakan, pada tahun 2014 yang lalu, di mana saya awal-awal belajar pusaka Nusantara keris dan tombak, harga keris pertama itu kisaran harga 500-an ribu, sekarang sudah 1 jutaan, teman-teman. Juga keris atau tombak yang tidak berpamor dulu kisaran harga hanya 100 ribuan, hanya 100-an ribu, sekarang sudah 200-an hingga 300-an ribu. Nilai investasi ada di situ ya, teman-teman. Jika teman-teman pengetahuan tentang pusaka keris dan tombak masih sangat rendah, kemudian tetap memaksakan diri membeli pusaka tombak dan keris yang berpamorkan pamor komersil, maka risiko yang teman-teman akan terima adalah teman-teman akan kecewa, kecuali teman-teman memang tidak tertarik pada keris dan tombak pada nilai kekunuannya, sejarahnya, tapi hanya tertarik pada nilai estetikanya misalnya. Lain lagi itu ya. Biasanya teman-teman yang tetap memaksakan diri membeli pusaka berpamorkan pamor komersil tanpa diikuti dengan pengetahuan yang memadai hanya akan kecewa. Bagaimana tidak, banyak sekali uang yang sudah dikeluarkan untuk membeli pusaka keris dan tombak berpamorkan pamor komersil, namun ternyata kena sama pusaka yang baru, bukan yang kuno. Di situ teman-teman ketemu dengan pemain pusaka si Raja Tega ya, mafia. Biasanya mereka ceritakan khasiat-khasiat pusaka yang bersifat artifisial, hanya untuk membuat teman-teman tertarik untuk membeli pusakanya dengan harga yang sangat mahal, dari 5 juta, 10 juta, 20 juta. Dan biasanya mereka kemudian suruh salah seorang atau beberapa temannya untuk mendatangi teman-teman guna coba-coba membeli pusaka keris dan tombak yang baru saja teman-teman beli dari mereka atau darinya.
Di situ teman-teman akan merasa pusakanya sudah ada yang suka. Yang tadi beli 5 juta biasanya diminta menjadi 7 juta, 10 juta, bahkan 30 juta. Teman-teman di situ akan merasa beruntung, dan kemungkinan besar teman-teman tidak akan menjualnya karena sebelumnya si mafia Raja Tega tadi sudah mendoktrin teman-teman supaya tetap pengagem itu pusaka. Walhasil justru teman-teman akan terus melakukan pembelian kedua dengan harga yang pasti lebih tinggi. Yang semula beli harga 5 juta sekarang bisa jadi sudah 25 juta. Begitu juga seterusnya, beli dan beli. Dan pada klimaksnya nanti teman-teman baru nyadar kalau teman-teman sudah menjual aset teman-teman, dialihkan pada aset yang namanya pusaka keris dan tombak yang baru, yang sebenarnya harganya sangat murah. Dan pada giliran teman-teman sudah nggak punya duit, biasanya pemain pusaka Raja Tega itu mulai menjauhi kehidupan teman-teman. Dia mulai memberlakukan social and physical distancing kepada teman-teman, atau melakukan karantina mandiri dari teman-teman. Di situ teman-teman akan dia posisikan seperti COVID-19 ya. Dan jika teman-teman memaksa untuk mendekatinya kembali untuk guna menjual pusaka, guna menjual balik pusaka yang teman-teman beli darinya atau dari mereka, biasanya dia atau mereka akan menolaknya, akan menolak untuk membeli kembali, dengan alasan biasanya harga pusaka sudah anjlok. Nah, alasan itu teman-teman sudah ada sejak zaman dahulu kala, memang dipersiapkan untuk teman-teman, gitu ya. Kemudian yang kedua teman-teman, ada dari kalangan penggemar keris dan tombak Nusantara yang karakternya kurang baik, seringkali menunjukkan sikap-sikap sok pintar dan sombong, terutama di hadapan teman-teman bakul atau pedagang keris. Biasanya kolektor jenis ini diketahui warga sebagai orang yang punya banyak uang, suka mengkoleksi pusaka keris dan tombak. Maka wajar jika dia sering didatangi oleh berbagai kalangan pecinta keris, terutama bakul keris ya, untuk menawarkan kerisnya. Dan si kolektor ini biasanya suka menilai pusaka orang serta-merta dengan PD-nya sebagai pusaka yang baru digarap, walau senyatanya itu pusaka yang kuno misalnya. Dan seringkali dia mengeluarkan kata-kata ejekan seperti, wah ini empunya masih rokokan gitu. Kemudian dilanjutkan dengan mengambil pusaka yang dia agem, diperlihatkan ke tamu hanya untuk mempermalukan tamu dari kalangan bakul keris misalnya. Dan ternyata setelah diperlihatkan pusaka-pusaka itu seluruhnya biasanya baru, tergolong baru, bukan yang kuno. Entah dia dapatkan dari mana, mungkin dari guru-gurunya, dari guru-guru spiritualnya. Ada pernah saya amati guru-guru ke muridnya ini menularkan pemahaman-pemahaman buruk ya soal pusaka, pemahaman-pemahaman yang hanya untuk kepentingan profit oriented, sehingga yang ada hanyalah doktrin merugikan bagi muridnya. Apakah ia seorang kiai dukun, atau bahkan mungkin ia seorang kiai di pesantren, di salah satu pesantren besar misalnya loh ya. Jika ada yang demikian, yang teman-teman ketahui, itu hanyalah mudarat ya teman-teman. Langkah apa yang biasa digunakan oleh bakul atau pedagang keris yang sudah dikecewakan tadi? Biasanya ia akan segera pulang mencari pusaka keris dan tombak
sesuai dengan karakter dan selera kolektor jenis sombong itu. Perlu teman-teman ketahui juga ya, kalau pusaka baru kalau sudah ditreatment sedemikian rupa mencapai pada treatment maksimal, bisa jadi tampilannya hampir sama dengan keris atau tombak kuno, teman-teman. Misalnya treatment berupa merendam keris baru atau merendam tombak baru ke dalam air keras, atau mengolesi keris atau tombak baru itu dengan campuran serbuk baterai dan belerang. Itu akan menghasilkan tampilan besi seperti besi tua yang mengalami korosi, aus karatan ya teman-teman. Kemudian diwarangi, lalu dibawa ke kolektor jenis sombong dan sok pintar itu, dibawa untuk dijual. Dan kata mereka goal, kata teman-teman bakul atau pedagang keris yang pada mulanya dia bertujuan baik menjual keris apa adanya sebagai keris atau tombak yang kuno, berbalik arah menipu kolektor yang sombong. Karena menurut teman-teman bakul atau pedagang keris, jika tidak disikapi demikian, mereka para kolektor yang sok pinter dan sombong yang sebenarnya bodoh itu tidak mendapatkan efek jerah katanya. Disitulah para kolektor terus terseret ke dalam kubangan penipuan, karena memang mereka yang menginginkan, mereka membangun dan merawat jembatan penipuan untuk diri mereka sendiri. Maka saran saya kepada teman-teman, hendaknya melakukan pembelian atau pemaharan pusaka secara hati-hati dan dengan sopan kepada siapapun, dalam ikatan silaturahim atau silaturahmi ya, sehingga orang berpikir dua kali untuk menipu teman-teman gitu. Selanjutnya yang ketiga teman-teman, jika teman-teman sudah berhati-hati dan bersikap sopan kepada orang lain di dalam dunia perkerisan, teman-teman masih juga kena tipu dengan keris dan tombak yang baru, maka saran saya sebaiknya teman-teman koreksi ulang, melakukan sortir ketat terhadap relasi perkerisan yang teman-teman punya. Wallahu a'lam. Demikian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan ya. Silakan teguran dan sarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.